Afwan Ustaz. Waalaikumsalam. Mana urutan yang benar? Belajar irama langgam dulu dalam baca Al-Quran atau belajar makhraj dulu? Belajar tajwid dulu. Tajwid. Ya kan? Tajwid itu adalah membaca dengan baik dan benar. At-tajwidu lughatan al-ityanu bil jayyidi wa istilahan ilmun yurafu bihi haqqu mustahqam sifati wal muludi wa ghairi dzalika kat tarqiqi wa tafhim wa nahwihima. Ma ghayatu ilmi at-tajwid wa ghayatu bulugh nihayati fi itqan al Qur'ani alamatul luqiyan min al-hadat nabawiyyati as-sahiyyati wa qila ghayatu sawnul lisani lil khata'i fi kitabillahi ta'ala. Paham? Tidak. Tajwid artinya mendatangkan sesuatu dengan baik dan benar. Secara istilah dalam ilmu syariat adalah satu ilmu yang diketahui dengan ilmu itu cara membaca Quran dengan benar, makhrajnya, sifatnya, panjangnya, pendeknya, tebalnya, tipisnya, seperti diajarkan oleh Rasulullah SAW. Makanya kalau orang belajar tajwid, bacaannya baik dan benar. Kalau sudah baik dan benar, maka tidak ada yang diperbaiki. Nah, ini ada orang belajar tajwid dengan cara yang tidak baik dan tidak benar, makanya muncul kemudian ilmu tahsin, ilmu untuk memperbaiki. Apalagi yang nggak belajar. Anda bagaimana bisa belajar irama kalau nggak tahu cara bacanya? Itu yang tidak tepat. Nah, sekarang kebanyakan, bukan kebanyakan lah, beberapa ada yang mengikutkan tajwid kepada irama, itu kebalik. Orang kalau udah belajar tajwid akan muncul irama sendiri. Karena Quran itu istimewa. Silahkan cek, masing-masing akan muncul. Anda kan bisa bedakan irama langgamnya Syekh Sudes dengan Syekh Suraim. Ya, walaupun yang satu tinggi, satu rendah, mirip-mirip, Anda bisa tahu, oh, ini Syekh Sudes, ini Syekh Suraim. Ini Syekh Mishail Rasid. Ya, ini Al-Affasi. Syekh Mishail Al-Affasi. Nah, ini si fulan, ini si fulan. Ya, ini Matrud, ini Al-Ghamdi. Dari mana taunya? Muncul sendiri. Jadi ketika tajwid itu benar, kemudian dipelajari, makhrajnya, sifatnya. Makhraj tempat keluarnya huruf, sifatnya itu karakteristik huruf. Kadang-kadang keluar di tempat yang sama, cuman sifatnya beda. Ini makhraj nih, tempat keluar masjid. Cuman kan keluarnya beda-beda. Ada yang tangannya begini, ada yang tangannya begini, ada yang tangannya begini, ada yang begini. Tempat keluarnya sama, cuman gayanya beda. Ya, ada yang keluarnya di bibir misalnya mim waw, mim waw, mim waw, mim waw. Bah. Ya kan? Tempatnya sama, mim waw, mim waw, mim waw. Cuman sifatnya beda. Mim waw. Wow, dia. Da dengan ta, tempatnya sama. Da, ta. Makanya bunyinya beda. Da, ta. Da, ta. Hamzah dengan ha, tempatnya sama makhrajnya. Harful hawa. Cuman sifatnya beda. Makanya ketika keluar bunyinya beda. Ha, ha. Nggak terhambat. Ya, ditahan di sini. Ditahan di sini. Makhraj bisa sama, tapi keluar beda sifat huruf namanya. Ya, habis makan pete jengkol, gitu kan? Baik, nah itu sifat makhraj. Kalau Anda sabar belajarnya, maka bacaan akan benar. Makanya kalau ketemu guru-guru yang mengajarkan makhraj, sifat, ibtida, waqaf dan seterusnya, nah, itu kalau bertemu guru yang ketat, berbahagialah. Itu artinya Allah sayang dengan kita. Karena diajarkan benar, sabar aja. Ya, kemarin saya ajarkan di Al-Azhar di Bekasi. Jadi Quran itu sangat indah. Kalau Anda sabar 20 ayat atau sampai ayat 71 ya, di situ Anda sabar aja. Itu kesananya akan mudah. Tinggal gharib muskilah. Ya, tinggal yang nggak biasa dibaca. Karena gini, 29 huruf hijaiyah kurang lebih. Ketika keluar di makhraj itu dibagi 3 bagian. Ada yang sulit. Ada yang gampang. Ada yang tengah-tengah. Ketika Anda baca Quran, maka Allah memberikan gambaran seluruh makhraj itu secara umum. Dari hawa ke lisan ke bibir. Alif, lam, mim. Setelah Al-Fatihah. Alif harful hawa, lam ke lisan, mim di bibir. Alif, lam, mim. Kan? Setelah itu muncul yang pertengahan. Da. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dilatih dan sampai lancar. Dadi. Kadang za tertukar dengan za. Ingat, za.
za di sini, lidahnya di ujung di sini, tapi masih ada udara keluar. Untuk melatihnya, keluarkan sedikit dulu. Da. Setelah bagus, tutup giginya. Ya, za. Ya, kadang sering ketukar. Ada za, ada za, ada ja, beda. Ya, iza, tuh za, salah iza zulzilatil ardu zilzalaha. Ada yang ijajul jilatil ardu, jilat tuh. Ya, za. Nah, supaya kita mudah, oleh Allah diajarkan za. Begitu lancar za, jadi di. Makanya ayat kedua, ketika dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, munculkan di ayat ketiganya. Alladzina, di. Lancar di ditemukan dengan zai, za. Ayat 3, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razza. Za lancar, dadi zazi zadadazi dadi zazazi za. Maka dimunculkan zi, dipertemukan dengan zi. Ayat 4-nya, walladzina yu'minuna bima unzi, zi bertemu dengan zi. Tuh. Di situ dilatih lidah kita supaya terbiasa. Kalau sudah sampai ayat 70-71, diketemukan za ketemu dengan tha, ketemu dengan sin, ketemu dengan sya, ketemu dengan ha. Kumpulkan satu ayat di situ. Ya. Qala innahu yaqulu innaha baqaratul la dhalulun tuthirul arda wa la tasqil hartha musallamatul la syiyata fiha. Ketemu. Ada sa, ada za, ada sa, ada sya, ada ha. Dikumpulkan semua. Kalau udah lancar itu ringan lidah kita. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la dhalulun tuthirul arda wa la tasqil hartha musallamatun la syiyata fiha. Qalu al-ana ji'ta bil haqq fadhabahuha wa ma kanu yaf'alun. Fadhabahuha. Ha. Kumpul semua di situ. Jadi kalau udah lancar itu tinggal gharib muskilah. Majreha la ta'mauna ala Yusuf alaihu. Gitu. Udah selesai. Tutup talim kita. Kalau itu udah dibaca itu, tajwid lancar, lagam muncul sendiri. Makanya orang tua kita itu nggak banyak-banyak irama itu, tapi tahu kita ngajinya benar. Irama muncul. Quran itu indah pokoknya kalau dibaca ketahuan. Nah, ini orang Cina yang baca, ini orang India yang baca, orang Sunda yang baca. Tapi kalau udah fasih, Quran itu terasa enaknya. Baru Anda latihan langgam, silakan. Mau pakai ini, pakai itu, bayati, soba, nahawan, dan sebagainya. Ijaz, boleh silakan. Supaya indah didengar. Supaya terasa kenikmatan kekhusyuannya. Cuma yang dibaca langgam-langgam yang memang dikhususkan untuk Quran. Bukan irama yang sudah dikenal pada aspek tertentu, terutama aspek-aspek musik misalnya tertentu. Maka jangan dipakai baca Quran, karena irama itu sudah dihususkan pada yang lain. Zaman Nabi pun begitu, orang Arab udah punya irama. Dalam syair, irama itu terkumpul di 16 rubus namanya bahar. Ada tawil, ada rojas, ada madid, dan lain sebagainya. Tawilun lahu dunal buhuri fadailu, fa'ulun mafa'ilun, fa'ulun mafa'ilu. Kifa nabki min dhikra habibin wa manzili bisaqtil wa bainad dakhuli fahawmali. Mustaf'ilun 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 rajas. Sautus safiril bulbuli hayyaja qalbi thamili al-ma'u waz-zahru ma'a ma zahri lafzul muqali. فأنت يا السيد لي والسيد ومولى لي فكم تيمني غزيل أقيقلي قطفته من وجنة من فعل هذا الرجل فقال لا فقد غدا مهرولي والولد ولي ويل لي فقلت ولد والولي فبين اللؤلؤ لي قالت لو هنا كذا إن الرذذ المقالي كاتن ككيل لي طب لي. Ulangi. مفعلة فاعلة طلع البدر علينا من ثنية الوداع وجب الشكر علينا مدعا لله داعي.
Banyak. Mustafa Atib tuh sering ngutip-ngutip syairnya Hasan bin Thabit yang jadi Qomarun itu, yang dikutip oleh orang-orang sekarang. Ya, itu asalnya dari syair-syair. Nah, cuma irama itu nggak pernah dipakai baca Quran karena khusus untuk syair. Makanya nggak pernah orang baca Quran pakai rumus madid tala al badru. Ya, pernah nggak dengar misalnya di masa Nabi sampai sekarang orang baca wadduha pakai irama madid. Wadduha wal laili idza saja. Dibaca Masjidil Haram, wah muntah semuka bumi. Makanya nggak usah aneh-aneh. Kalau ini memang irama musik yang khusus, jangan dipakai baca Quran. Bisa gempar nantinya karena memang nggak benar. Ya iya karena budu, wa iya karena nasta'in. Siap keluar. Jelas ya, makanya nggak usah aneh-aneh. Baca Quran, langgam Jawa, langgam tajwid, cepi. Tajwid. Ya usah. Nah, ini begitu. Kenapa mesti ribut-ribut? Ya, jadi belajar yang betul dulu. Ya, kalau dari sudut pandang fikih boleh kan tidak ada larangannya. Iya, tapi kan ada kepatutan di situ. Ada kepatutan. Orang-orang Anda sendiri kan merasa itu nggak benar. Karena merasa nggak enak juga dalam hati. Dan hati itu nggak bisa diingkari. Nggak bisa diingkari. Jadi kalau Anda baca dengan hati, maka nilai Quran itu hadir dalam jiwa. Dan Quran akan terasa jadi milik Anda dalam kehidupan. Maka kan orang sering katakan, sentuhlah ia tepat di hatimu. Maka ia akan jadi milikmu untuk selamanya. Catat. Jelas ya? Nah, jadi sudah ya. Jadi ini urutannya tajwid dulu, baru akan muncul langgam, baru belajar. Ya. Nurun Nabi. Nah, ada bayati. Ada apa lagi? Soba, ya. Apa lagi? Syikang. Tairan ala al-ghusni yunadi. Terus terapkan ke Ar-Rahman. Atat busyara. Misalnya, ya begitulah ya, kurang lebih. Saya nggak pandai begitu, ya. Tapi setidaknya belajar sedikit-sedikit supaya tahu gitu, tahu. Itu biasanya dipakai di Ar-Rahman. Ya, kalau di Qul Huwallah nggak bisa, ya, terlalu pendek.